Oke, selamat datang dan selamat malam. Kita kembali lagi di acara SKS Sandiwara Kehidupan Kampus. Di episode kali ini kita tergabung bersama Mas Rafdi. Oke, halo Mas Rafdi, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya, Mas Ipung? Oke, kalau saya alhamdulillah sehat. Gimana Mas Rafdi yang ada di Bali? Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Untuk hari ini baik-baik saja. Walaupun Untuk agak montang-manting, tapi nggak apa-apa. Untuk kabar Bali gimana cuacanya? Cuaca sedang cerah kok. Hari ini cerah. Oke, sesuai. Biasanya hujan, dengan, Mas. Sesuai dengan besok hari Senin harus cerah. Kan? Amin. Semoga ya. Oke. Perkenalkan teman-teman, ini Mas Rafdi dari mahasiswa ilmu kelautan ya di Universitas Ternama masih mahasiswa Madura. Oke, Mas Rafdi. Setelah kita bertanya-tanya tentang keadaan Mas Rafdi, kemungkinan masih sehat-sehat aja. Sehat walafiat kan Mas? Alhamdulillah. Oke. Posisi Mas Rafdi sekarang ada di Bali sebelah mana? Sekarang di daerah Sanur, Mas. Kos saya dekat Di Sanur. Iya, Pantai di Sanur Sanur. itu. Oke, di sini Mas Rafdi sedang menjalankan kegiatan magang MBKM ya? Yes, benar sekali, Mas. Oke. Sebelum kita masuk ke MBKM-nya, di sini kita tanya-tanya dulu untuk Mas Rafdi, asal usulnya kenapa kok bisa mengikuti kegiatan MBKM ini? Kenapa kok bisa tertarik? Yang pertama sih sederhana sih, mungkin agak fundamental alasan-alasan saya yang akan saya sampaikan. Yang pertama sih relasi itu nggak bisa didapetin selama ini, yang ya kayak kegiatan kampus itu kan nggak cuma yang nggak seleluasa itu untuk mencapai tingkat instansi kayak gitu kan. Nah, harapan saya untuk di magang ini tuh ya seenggaknya dapat jaringan lebih daripada yang lain, seperti itu. Kebetulan juga kan saya di Kementerian Kelautan kan, jadinya ya sedikit banyaknya tahu lah petinggi-petinggi para eselon 1-2-nya kayak gitu. Oke. Oh, jadi yang pertama instansinya itu masih di bawah naungan KKP ya? Mas. Iya benar sekali. Alhamdulillah. Tapi tidak sampai sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Tapi saya itu dari teman-teman itu pasti ada pandangan dan pemikiran itu itu mahasiswa itu pengen ikut kegiatan MBKM itu karena malas kuliah. Bukan begitu? Itu fakta atau nyata? Itu fakta atau nyata? Itu fakta, tapi nggak tentu semua orang ya, gitu. Oke. Itu fakta tapi tidak nyata gitu. Iya. Oke, maksudnya itu masih terselubung. Oke. Tapi itu kita kesampingkan dengan tentang bidang materi yang diberikan ya. Pasti ada dong. Itu kita kesampingkan dulu. Pasti ada loh. Masa nggak ada untuk mengisi dompet sebelum keberangkatan ke Bali, apalagi jauh-jauh kan ya. Mas tapi dari kota Kediri ya? Dari kota Kediri, Mas. Iya. Dari Kediri langsung ke Madura dan langsung terbang ke Bali. Pasti ada dong. Pindah pulau 2 kali ya. Pasti ada kok salam tempel secara halalnya kan, untuk menunjang kegiatan yang ada di Bali. Nah, untuk kegiatan MBKM itu asal usulnya Mas Rafdi itu dapat infonya dari mana? Kalau informasi tentang kegiatan MBKM ini yang pertama ya dari dosen kan, seperti yang mungkin juga sama senior saya angkatan 2018 kan, kita pernah kayak sosialisasi bareng tuh sama dosen. Nah itu ya otomatis kan dari semester 7 waktu itu 2018 nya itu kan, itu yang udah punya start duluan lah, anggapannya kita juga tanya mereka gimana sih MBKM itu kan, yang pertama. Yang kedua untuk masalah instansi sih dari dosen saya pribadi juga bantu dari Pak Herlambang kayak gitu, dari dosen tercinta juga Pak Zainul. Oke. Jadi kan itu kan infonya kan dari dosen, pasti kan salah satunya juga sedikit banyak kan ada salah satu relasi antar dosen antara
orang-orang yang penting pengaruh ya dalamnya. Iya pasti Itu lah Mas ya. Rafdi kok bisa maksudnya itu kan enggak mungkin kan informasi kan cuma satu dua di instansi satu dua, itu kan pasti banyak instansi yang mungkin bisa dipakai untuk tempat kegiatan magang kan. Kenapa kok harus memilih instansi yang ada di Bali? Nah, ini agak panjang sih mas ceritanya. Sebenarnya yang pertama itu saya milihnya di Badan Informasi Geospasial BIG yang ada di Jakarta, di Bogor, itulah pokoknya, saya lupa juga tempatnya di mana di sana. Tapi ya di sana tuh emang apa ya, emang belum ada MOU dengan kampus kita, terutama prodi kita, jadinya ya ditunda dulu seperti itu. Terus sempat bingung juga, tanya-tanya ke beberapa dosen, ada yang buka apa enggak, mungkin ada temennya yang teman dosen itu yang ada informasi kayak gitu kan, dan juga tanyain, dan hasilnya PSPL yang cocok juga dengan bidang kuliah atau bidang konsentrasi yang saya ambil sekarang, yaitu penataan ruang laut. Seperti itu Pak. Oke. Berarti itu masih apa ya, sangat panjang sekali bahasa usulnya, Sangat panjang sekali. sampai dari Kediri ke Madura mau ke kota lain ternyata dilempar ke pulau lain. Nah itu kan iya. kegiatan salah satu kegiatan magangnya ini kegiatan magangnya ini di bawah naungan kampus atau Kemendikbud ini? Kalau kita jatuhnya sih harusnya Dikbud ya, maksudnya kan ini kan program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tapi secara operasional atau secara teknis kan dipegang oleh kampus. Jadi ya 50-50 lah menurut saya, kayak gitu sih mas. Oke. Nah ini Mas Rafdi ini kan ada di Bali. Nah ini spesifiknya itu di instansi mana nih? Kan mesti kan banyak loh instansi pemerintah di bawah naungan KKP yang ada di Bali kan. Mesti kan banyak. Lebih tepatnya di instansi mana nih? Oke, nah sekarang saya kebetulan juga ya, saya bertempat magang itu di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut Denpasar, atau bisa disingkat BPSPL Denpasar. Itu mas. Itu BPSPL ya, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Sumber Daya Pesisir. Oke. Nah ini kan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Ini berarti kan lebih condong ke bidang biologi ya. Ini kan Mas Rafdi kan konsentrasinya apa itu? Biologi? Enggak. Kalau saya lebih di ilmu kelautan Trunajaya ya, itu kan ada dibagi menjadi 3 konsentrasi. Yang pertama ada biologi laut atau hidrobiologi, yang kedua ada oceanografi atau fisika laut lah, yang ketiga ada garam. Nah kebetulan saya ngambil di oceanografinya, yang lebih menjurus lagi ke bidang pemetaan. Seperti itu. Oh lebih ke bidang oceanografi kan itu. Nah ya, sebelumnya kan Mas Rafdi kan sejarahnya tadi kan karena banyak polemik, banyak kejadian-kejadian sehingga Mas Rafdi itu ditempatkan di BPSPL Bali. Nah itu sebelumnya itu Mas Rafdi itu ada kayak channel atau kakak tingkat atau teman yang sudah pernah magang di sana sebelumnya? Sementara ini ya masih belum ada yang kita track ya, belum ada yang kita lacak ada apa enggak yang dari mahasiswa Trunajaya ya. Secara mungkin sih saya juga tanya-tanya ke orang-orang kantor kemarin, memang belum ada dari mahasiswa Trunajaya sendiri. Jadi ya bisa dikatakan saya pertama dari Trunajaya ke BPSPL. Oke, berarti kan masih pertama kali ya, seperti yang dibicarakan Mas Rafdi tadi kan tujuannya kan bisa menjadi apa ya, untuk mencari relasi sehingga nanti itu bisa menunjang setelah selesai dunia perkuliahan. Nah nanti Mas Rafdi itu bakal jadi tujuan lagi untuk ada di dunia dengan ya, karena kan pasti ada tingkat itu pasti rekodnya kan di BPSPL Bali kan. Ternyata dulu itu ada salah satu senior atau kakak tingkat yang ada di sana kan. Pasti Mas Rafdi nanti harus siap-siap dihubungi sama salah satu ada tingkat atau salah satu teman yang ingin ke sana seperti itu. Nah
untuk kegiatannya di sana itu sebelum Mas Nabi datang Iya, itu apakah betul. pasti kan ada perkenalan lingkungan tempat kerja kan atau tempat magangnya kan pasti kan Iya. ada perkenalan dulu. Nah itu sebelumnya itu ada kayak Pengalaman kontrak, kerja lah ya. ada kayak kontrak secara fisik atau perjanjian mungkin di sini tuh kerja apa ya, kerjaannya atau kegiatannya itu seperti ini rutinitasnya, dan itu mungkin Mas Nabdi bisa menceritakan itu rutinitas kegiatan di sana itu seperti apa awal-awalnya. Oke, kalau anggapannya kita ambil di bulan Oktober sama November ini aja lah ya. Nah, kalau di bulan Oktober kemarin sih kita full itu dipakai untuk program kerjanya Menteri, yaitu Bulan Cinta Laut. Bulan Cinta Laut itu lebih ke penanganan sampah yang ada di laut itu sendiri. Jadi anggapannya program ini tuh benar-benar digunakan untuk membersihkan laut. Jadi kayak kita ada perkiraan itu kan di bulan Oktober para nelayan itu tidak melaut, yang mengakibatkan pendapatan mereka turun. Nah, di situ kami dari instansi lah, dari kementerian juga itu ada solusi daripada diem aja nggak ngapa-ngapain dan tanda kutip nggak mengadakan apa-apa, itu ya mending ngambil sampah aja di laut. Nanti kan juga bisa disetorkan ke bank sampah yang akhirnya mendapat uang lagi, seperti itu. Kasarannya seperti itu, Mas. Itu Bulan Cinta Laut. Kalau kegiatan rutin sehari-hari sih kalau memang ada job desk itu biasanya kita dapatnya virtual meeting untuk KKPRL atau ke perizinan kelola ruang laut, seperti itulah. Perizinan pengelolaan ruang laut. Itu jadi kayak ada contoh nih, suatu perusahaan perusahaan karang ini mengajukan izin untuk pengelolaan ruang laut. Kan mungkin dulu kan teman-teman taunya kalau mau tanah yang gratis itu ada di laut, nggak ada izinnya. Nah, sekarang sudah ada izinnya, dan ya bisa dikatakan benar-benar dipetakan, ada kayak petanya, ada zona-zona yang terlarang untuk dikelola, ada zona yang boleh dimanfaatkan, seperti itu. Nah, Kadang juga kita juga buat peta gitu. untuk yang terakhir tadi itu, nah ini agak menarik kan. Nah itu kan informasinya kan yang pertama tadi kan, ini saya baru dengar sih. Ternyata laut itu kan bebas untuk dimiliki kan. Nah untuk hari ini kan yang kemarin yang barusan dijelaskan kan itu kan ada beberapa pemetaan kayak daerah-daerah yang mungkin bisa dimiliki secara resmi, secara legal, karena ada perizinannya. Betul. Itu memang sudah ada aturan dari pemerintah itu. Kebetulan sudah ada, Mas. Saya jujur lupa lah peraturan nomor berapa. Itu udah masuk ke peraturan presiden juga, permen juga kok, peraturan menteri juga kok, masalah tata kelola ruang laut, seperti itu, Mas. Berarti memang di tahun ini memang beneran sudah ada, yang sebelumnya tidak ada, yang semua orang memiliki dan mengklaim atau secara umum kan ya. Sekarang itu bisa diklaim secara pribadi dengan perizinan kan. Betul sekali. Nah, soalnya menarik ini, soalnya baru dengar infonya yang seperti ini, baru tahu kalau memang laut itu bisa dimiliki secara legal ya, dengan isi yang tertulis tadi ya. Nah itu kan perlunya kayak kegiatan tersebut itu memang lebih krusialnya itu di bidang lautnya aja gitu, memang. Ada kayak kegiatannya itu lebih ke menunjang ke kegiatan yang lain gitu, harus memang di tempat lautnya aja gitu. Entah itu di daerah pengelolaan pariwisatanya yang seperti di pantai-pantai kan, apalagi dibandingkan terkenal dengan pantai-pantai seperti itu, gimana itu? Jadi yang dimaksudkan kayak kita terfokus aja gitu kan ya, terfokus di lautnya aja gitu ya, gitu kan ya? Di lautnya aja.
kita sih lebih ke lautnya aja. Sepemandangan saya loh ya, yang selama beberapa bulan di sini kita emang lebih terfokus di laut. Tapi juga nggak menyampingkan bahwasannya kalau ada apa namanya suatu pengajuan izin, tapi ada jarak beberapa meter aja dari suatu ekosistem mangrove atau karang atau apapun itu dipindahkan. Jadi benar-benar yang dimanfaatkan itu benar-benar ekosistem yang minim ekosistem di sana, jadi nggak merusak tata kelola alamnya seperti itu, sumber daya alamnya nggak merusak seperti itu, Mas. Nah, ini kan kembali lagi kan karena ini kan lebih ke apa ya, di ruang lingkup sumber daya pesisir ya, seperti dibicarakan barusan kan tentang mangrove-nya. Nah, topik kemarin kan itu kan ada acara di 20 yang dilaksanakan di Bali. Nah, itu kan ada salah satu kegiatannya itu kan para petinggi negara yang ikut serta itu kan melakukan kegiatan atau traveling di daerah mangrove. Itu apa itu memang salah satu kegiatan atau program kerja dari tempat Mas Prof Dini kerjakan. Gimana? Kebetulan sih untuk yang mangrove itu ya yang digunakan untuk Bapak Kepala Negara dari 20 negara itu ya kebetulan bukan dari kita gitu. Kemarin sih untuk di acara KTT yang sendiri dari kami atau dari saya pribadi aja itu emang belum ada job desk dan juga nggak banyak ikut campur sih di KTT-nya, soalnya emang ring satu di sana, jadi nggak sembarang orang boleh masuk dan bener-bener penjaganya gila banget dari sana. Bahkan pun sebelum di KTT G20 itu pada tanggal 31 November itu kita udah ada acara sendiri yang dimana itu kayak kick off bulan cinta laut. Iya, 1 Oktober kick off bulan cinta laut, dan itu dihadiri oleh Bapak Menteri Kelautan Perikanan, Bapak Menteri Koordinator Maritim Investasi Pak Luhut, dan juga Pak Presiden. Di situ pun kami yang nggak punya ID card itu benar-benar dilarang masuk. Jadi benar-benar nol, benar-benar ketat banget penjagaannya. Itu hanya memang Indonesia aja yang datang ya. Belum G20-nya. Coba bayangin aja deh. Iya, jadi benar-benar ketat banget kemarin itu. Benar-benar ring nol di sana semua. Oh ya, ini Mas Adi sudah menjalankan kegiatan BKM ini sudah berapa bulan? Kalau saya start di Agustus di tanggal 22. Iya. Agustus 22 kita udah start. Jadi kurang lebih Agustus tanggal 22 3 bulan. Iya, 22 Agustus kita udah start. Nah, gitu. Itu sampai kapan itu? Untuk kegiatan MBKM itu selesainya sampai kapan? Untuk secara resminya MBKM ini tuh selesainya di akhir semester, maksudnya akhir kalender akademik yang ada di kampus, yaitu sekitar tanggal 11 Desemberan. Nah, kalau dari pembimbing kami sendiri, Pak Zainul, itu membebaskan kami kalau emang masih ada job desk atau masih ada tanggungan, silahkan diperpanjang. Seperti itu. Jadi perkiraan sih bulan Januari awal atau Desember akhir kita baru cabut dari sini. Oh ya, berarti untuk kegiatan MBKM ini itu terlepas dari kegiatan perkuliahan ya, kayak jam kelas atau mata kuliah itu berarti terbebaskan itu kan. Jadi kegiatan perkuliahan itu selama 1 semester itu digantikan dengan kegiatan MBKM ini. Betul sekali. Jadi kita di MBKM industri ini ya, magang industri ini kita benar-benar diajari atau mungkin dididik lah gimana cara kerja yang bener-benernya gitu, terutama di Kementerian Kelautan Perikanan itu kayak gimana seperti itu. Berarti tapi teman-teman Mas Rabi ada yang nggak mungkin kan di satu instansi aja, mungkin kan Mas Rabi kan punya teman-teman yang melakukan kegiatan bareng ini di instansi lain. Mungkin ada beberapa yang perlu digarisbawahi itu, apakah teman-teman Mas Rabi itu mempunyai job desk yang sama seperti Mas Rabi?
Kalau teman-teman Mungkin saya yang diberi lain tanggung jawab, mungkin ah, diberi tanggung jawab lebih untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di instansi ini secara apa ya? Mungkin dapat tanggung jawab dari instansi ini untuk melakukan kegiatan atau job desk ini, itu apakah ada? kalau sementara sih kalau perbedaan mungkin saya aja. Mungkin saya juga anggapannya juga bantu-bantu juga di divisi humasnya dari instansi ini. Kadang juga ngedit videonya, ambil foto, ambil video seperti itu. Kalau teman-teman yang lain sih bisa dikatakan ya job yang seharusnya seperti itu. Tapi kebetulan Ini saya bisa, tapi ya gunakan juga seperti itu. oh, berarti ini Mas Abdi ini ada timnya ini, satu tim. Ada berapa orang ini untuk yang untuk MBKM? Ya, kalau kebetulan yang di BPSPL sendiri ada 3 orang. Yang satu saya cowok sama 2 cewek. Seperti itu. Ya, berarti mungkin sangat nyaman sekali Mas ya. Bisa dibantu Ya. dengan 2 teman cewek kan Mas. Iya. Jadi untuk urusan kepentingan perut itu mungkin lebih terjaga karena kan di cover oleh cewek kan ya. Iya, dimasakin, Sehingga- dimasakin. Ya. Oke. Berarti kan sangat sangat nyaman sekali kan, tidak terlalu Iya. suasana yang sangat tidak terlalu penting gitu. Betul sekali. Nah, mungkin Mas Abdi itu ada pesan dan pesan untuk teman-teman yang melihat video ini. Yang pasti sih mungkin ke teman-teman mahasiswa dulu aja sih ya. Kalau emang masih muda, masih semester awal atau pertengahan, yang pasti sih nggak ada kata terlambat untuk belajar. Itu yang harus dikerjawai. Jadi kalau anggapannya ada sebuah permasalahan, contoh nih disuruh buat tugas peta, jangan langsung bilang nggak bisa. Coba dulu aja nggak apa-apa. Walaupun salah kayak ataupun gimana, ya nggak apa-apa, coba dulu aja. Misalkan sekarang juga ada di YouTube, ini kan benar-benar bisa terbantu banget gitu kan. Gitu aja sih Mas. Oke. Gunakan waktu muda kalian sebaik mungkin, ya nggak Mas? Oke. Betul sekali itu. Oke, terima kasih untuk Mas Rafdi sudah memaparkan mulai dari asal usul kenapa mau ikut kegiatan MBKM ini sehingga menukar kegiatan di kampus atau kegiatan kuliah sehingga satu semester ini bisa menjalankan latihan kerja Mas di program MBKM ini. Oke, terima kasih Mas Rafdi sudah bergabung dan berbagi dengan sangat sehat sekali ya, ini sangat lancar sekali. Oke, Alhamdulillah. oke, untuk mengakhiri acara ini saya ucapkan selamat malam dan terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Mas Terima Rafdi. kasih juga. Thank you. Terima kasih juga Mas Ipung.